Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sangat menarik apa yang disampaikan dalam kitab Hosea. Bacaan pertama tadi, bangsa Israel yang sudah keluar dari perbudakan di Mesir dibimbing menuju tanah terjanji. Menuju tanah terjanji, tanah yang subur, tanah yang baik yang menghasilkan untuk kepentingan kehidupan umat manusia. Dan makin lama kehidupan mereka makin makmur, makin sejahtera secara ekonomi. Tetapi ternyata semakin mereka sejahtera, semakin hidup mereka banyak duit, ternyata menyakitkan hati Tuhan apa yang dilakukan oleh mereka. Yaitu bahwa mereka dengan semakin banyak duit, semakin banyak mereka membuat mezbah-mezbah berhala. Jadi menyakitkan hati Tuhan. Saudara-saudariku, refleksi dalam hidup kita. Banyak orang yang dalam hidupnya semakin ekonominya semakin bagus, tapi semakin berbuat dosa. Kedudukannya makin bagus, makin korupsi. Artinya hidup itu secara ekonomi makin baik, tapi ternyata kehidupannya semakin jauh dari Tuhan. Banyak orang tuh yang semakin kaya semakin gak ke gereja, semakin hidupnya ekonominya itu makin bagus, makin gak beriman, karena merasa semuanya bisa dilakukan sendiri tanpa Tuhan. Bahasa lain, kalau saya mensyukuri, saya bersyukur karena saya bukan orang yang kaya, bukan orang, sehingga saya mensyukuri kemiskinan saya.
Jadi orang bisa mensyukuri kemiskinan. Artinya apa? Mensyukuri, oh ya saya ada kurang, oh ya saya ada lemah. Kadang-kadang termasuk orang yang semakin sehat, makin nggak ke gereja, semakin nggak mau berdoa. Tapi ketika sakit, ayo, ketika sakit kita kan terus doa mohon kesembuhan. Ketika sehat doa enggak? Ya itu dah. Nah kita udah sehat kok saya enggak doa. Tapi kalau sakit tiap hari doa, tiap malam doa. Itulah kadang-kadang hidup kita, ya kan? Maka dari itu segala hal yang sekarang ada pada kita, kehidupan kita ini, mari kita syukuri. Kita syukuri sebagai anugerah Tuhan dan kita melakukan suatu yang baik. Kita punya mulut baik, tapi ternyata kita lancar berbicaranya, tapi ternyata lancar juga ngomelnya. Misalnya gitu kan. Akhirnya sesuatu yang harusnya baik itu Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang baik, kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan kemudian malah menjadikan kita itu menjadi orang sombong, menjadikan hidup kita itu kemudian malah tidak peduli lagi dalam hidup iman kita. Maka perutusan Tuhan Yesus kepada para murid, Tuhan Yesus suatu dalam bacaan yang lain mengutus para murid, nggak boleh bawa tongkat, nggak boleh bawa 2 sepatu, nggak boleh bawa 2 helai baju, nggak boleh bawa roti. Coba kalau para murid itu diutus oleh Tuhan Yesus boleh bawa apa saja. Saya kira termasuk Matius itu kesulitan. Karena apa? Barangnya banyak, Matius orang kaya. Sehingga nanti ketika diutus yang dibawa barang-barang, sibuk urusi barang, nggak jadi tugas perutusan. Maka yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka tadi, janganlah kamu menyimpang ke jalan lain, melainkan pergilah kepada domba-dombaku di Israel. Mereka diberi kuasa mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Sudah luar biasa. Tapi bukan ini loh, kamu saya utus bawa duit 500 juta. Kamu saya utus bawa ini, bawa ini, bawa ini. Orang malah sibuk dengan segala macam barangnya, tetapi lupa akan tugas perutusannya. Kita pun bisa. Begitu takut dengan barang-barang kita hilang, ini dan itu, malah terus, wah nanti kalau hari Minggu saya pergi ke gereja, nanti kalau ada yang nyuri, nggak jadi ke gereja. Nanti kalau saya ini, nah kadang-kadang kita juga gitu kan. Saya mau ke gereja, tapi ban mobil saya, ban motor saya kempes, nggak jadi ke gereja. Jadi dalam hidup kita kadang-kadang bergantung pada fasilitas, padahal semuanya diberikan oleh Tuhan supaya untuk mempermudah, tapi kita juga tidak bergantung kepada barang yang ada. Mari saudara-saudariku, kita berpikir positif atas kedudukan, status sosial, harta benda, semuanya kita berpikir positif sebagai anugerah Tuhan, dan kita dengan segala kepercayaan yang diberikan Tuhan, segala rezeki yang diberikan Tuhan, sesungguhnya itu adalah titipan Tuhan untuk kita menjadi saluran kasih, saluran berkat, saluran kebaikan bagi sesama kita. Semoga kita bisa memanfaatkan segala sesuatu dengan baik supaya kita boleh menjadi saluran kasih dan saluran berkat sebagaimana dilakukan oleh para rasul dalam tugas perutusannya. Tuhan memberkati kita semua.